Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Membaca Al-Quran tentu amal yang paling baik, dan kita semuanya termotivasi untuk selalu membaca Al-Quran dan terus membaca Al-Quran. Karena jika kita ingin mengumpulkan banyak pahala, salah satu sarana yang kita bisa lakukan adalah dengan membaca Al-Quran. Setiap hurufnya dihitung dengan pahala, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Bahwa barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebajikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nabi melanjutkan, "La aqulu alif lam mim harf." Aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf, wa mim harf, wa nun harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 pahala kebajikan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim juga 19 huruf, berarti 190 kebajikan. Dan tentu ketika kita ingin membaca Al-Quran, karena ini Al-Quran adalah bahasa Arab, maka kita harus mengikuti aturan bahasa Arab. Selain itu juga Nabi SAW tentu mengajari bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Dan pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengajari seorang laki-laki membaca Al-Quran. Beliau mengajari ayat ke-60 dari surah At-Taubah. Laki-laki yang sedang belajar membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Mas'ud ini membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dengan cara baca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Di mana perbedaan antara kalimat yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama lil fuqara'i, kata lil fuqara'i dengan ro yang panjangnya lebih. Adapun tadi laki-laki ini membaca lil fuqara'i panjang biasa, panjangnya kurang. Mendengar bacaan laki-laki ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu dari beberapa guru di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum berkomentar, "Ma hakadza aqra'anihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi SAW tidak mengajariku demikian. Lalu laki-laki yang sedang belajar itu pun bertanya, "Wa kaifa aqra'aka ya Aba Abdurrahman?" Lalu bagaimana Rasulullah SAW mengajari engkau wahai Abu Abdurrahman? Aqra'aniha, kata Ibnu Mas'ud, dia mengatakan aqra'aniha, bahwa Nabi SAW mengajariku innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddaha, bahwa Nabi SAW mengajarinya membacanya dengan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, rohnya dipanjangkan. Jika kita perhatikan antara bacaan laki-laki ini dengan yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud sebagaimana yang beliau dapat dari Rasulullah SAW, tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaannya hanya di huruf ro yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud dengan panjang lebih lil fuqara'i, sementara laki-laki tadi membaca dengan lil fuqara'i. Apakah ada perubahan makna? Tidak. Tidak ada perbedaan makna antara lil fuqara'i yang panjangnya dalam ilmu tajwid disebut dengan 2 harakat dengan yang panjangnya lebih dari itu. Artinya lil fuqara'i yaitu untuk orang-orang fakir. Al-fuqara kata jamak dari bentuk tunggal al-faqir. Jadi secara bahasa tidak menyalahi hukum bacanya. Maknanya tetap tidak ada yang berubah, tetapi Ibnu Mas'ud mengomentari bukan demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya ketika membaca Al-Quran ini ada aturan baku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana aturan ini lebih spesifik dibandingkan dengan membaca bahasa Arab sehari-hari. Nah, jika bacaan laki-laki tadi tidak sampai salah dalam masalah bahasa dan maknanya tetap juga tidak berubah,
itu saja ditolak oleh Ibnu Mas'ud, bagaimana sekiranya kita membaca Al-Quran serampangan, kita membaca Al-Quran terserah kita membaca seperti apa, tidak pakai aturan, bunyinya nggak jelas seperti apa, bahkan mungkin secara bahasa berubah makna. Didengar oleh orang Arab yang tahu bahasa Arab, tidak lagi memiliki makna. Tentu ini sangat disayangkan. Maka hal yang perlu kita perhatikan ketika membaca Al-Quran, pertama, bahwa membaca Al-Quran harus sesuai dengan aturan bahasa Arab. Dan yang kedua, harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini semuanya telah dipelajari oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan turun-temurun sampai kepada kita dari guru-guru kita dahulu. Al-Quran diajarkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita hendaknya selalu jaga bagaimana baca Al-Quran yang baik dan benar. Bagaimana baca Al-Quran yang baik dan benar? Tentu kita harus belajar. Bukan hanya sesuai dengan bahasa Arab, tapi harus sesuai dengan aturan yang disebut dengan ilmu tajwid. Bagaimana kita bacanya? Insya Allah kita coba akan pelajari, kita perdalam. Perlu usaha. Kalau tidak ada usaha, terus kita kemudian mengatakan, Allah Maha Tahu, kita nggak belajar juga Allah Maha Tahu. Tidak bisa demikian. Kita harus belajar, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan sahih. Fasih artinya sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan bahasa orang Arab di masa Nabi SAW. Sahih artinya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana cara membacanya? Insya Allah kita akan belajar, kita kaji terus, kita perdalam terus, dan ikuti terus program ini. Sampai jumpa lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.